Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam materi senangnya berakhlak terpuji. Pokok bahasan yang pertama, memahami makna berbaik sangka, simpati, toleran, dan hidup rukun, serta hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Yang kedua, contoh berbaik sangka, simpati, toleran, hidup rukun, serta hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Apa itu akhlak terpuji? Akhlak yang mulia atau akhlak terpuji adalah sebuah keadaan yang melekat di dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang baik dan positif bagi kehidupan, dan hal ini menjadi kebiasaan. Diri Nabi disebut teladan yang baik karena Rasulullah SAW memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Amati gambar berikut ini. Nah, dari gambar kita bisa memahami bahwa yang termasuk ke dalam perilaku terpuji adalah misalnya belajar mengaji, menolong orang lain, dan bermain bersama teman. Yang pertama, kita akan membahas tentang berbaik sangka. Keutamaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah kecuali Allah akan memberinya sesuai dengan persangkaan tersebut. Hal itu karena kebaikan semuanya berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon adalah berbaik sangka secara istilah. Namun husnuzon ini juga dapat diartikan ke dalam bahasa, yakni berpikir atau menduga sesuatu yang baik kepada sesama umat manusia dan juga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam yang baik, berbaik sangka memang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah dari kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta pembicaraan. Janganlah kalian saling memata-matai, saling mencari aib orang lain, saling berlomba-lomba mencari kemewahan dunia, saling dengki, saling memusuhi, dan saling memutuskan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. 10 contoh sikap berbaik sangka kepada sesama manusia dan Allah. Yang pertama, selalu yakin kepada guru bahwa beliau akan memberikan nilai yang adil kepada setiap siswa. Yang kedua, selalu yakin kepada teman sebangku bahwa kita tidak akan mencontoh jawaban. Yang ketiga, mempercayai adanya qada dan qadar. Yang keempat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mempercayai Allah telah memberi kita nikmat yang sangat cukup. Yang keenam, yakin bahwa semua yang dikatakan oleh teman merupakan perkataan yang jujur. Selanjutnya, selalu yakin kepada orang tua bahwa mereka sangat menyayangi kita. Yang selanjutnya, jika ada teman sekolah kita yang tidak hadir, hendaknya kita tidak beranggapan yang aneh-aneh terhadapnya. Yang kesembilan, menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terasa buruk sekalipun sebab meyakini ada hikmah di baliknya. Yang ke-10, terus berikhtiar dengan keyakinan penuh bahwa tak ada yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berusaha, semua pasti akan terbalas. Pembahasan husnuzon atau berbaik sangka, berpikiran positif terhadap sesuatu. Husnuzon banyak macamnya. Husnuzon terhadap Allah, husnuzon terhadap sesama manusia. Yang kedua, simpati. Simpati adalah konsep yang berhubungan erat dengan empati dan kasih sayang. Simpati adalah respon yang bisa dipengaruhi oleh perasaan atau emosi. Inti dari simpati adalah bahwa seseorang memiliki kepedulian yang kuat terhadap orang lain.
Dalam penggunaan umum, simpati biasanya menunjukkan pemahaman seseorang tentang ketidakbahagiaan atau penderitaan orang lain, terutama ketika adalah kesedihan. Simpati juga dapat merujuk pada kesadaran akan emosi positif lainnya. Contoh simpati: memberikan ucapan selamat kepada orang lain yang sedang berbahagia. Yang kedua, memberikan ucapan berduka cita kepada orang lain karena telah kehilangan orang yang dicintai. Menjaga keamanan dan kenyamanan kegiatan keagamaan dan tidak membedakan orang lain berdasarkan ras, agama, suku, budaya, dan etnis. Toleransi. Pengertian toleransi. Toleransi adalah kemampuan individu untuk memperlakukan seseorang dengan baik. Sikap toleransi ini membiarkan orang lain punya pendapat berbeda dari kita. Pada hakikatnya, toleransi menjadi sebuah kesadaran untuk menerima dan menghargai perbedaan. Toleransi berasal dari bahasa Inggris tolerance, berarti membiarkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi diartikan sebagai sikap toleran, mendiamkan, dan membiarkan. Sedangkan dalam bahasa Arab, toleransi adalah suatu pendirian atau sikap untuk menerima berbagai pandangan, serta pendirian yang beraneka ragam meski tidak sependapat. Jadi, toleransi adalah cara menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang bertentangan dengan pendiriannya. Sikap toleransi menjaga kedamaian dan kerukunan di dalam masyarakat. Contoh toleransi beragama, yaitu tidak memaksakan agama yang dianut kepada seseorang yang telah memiliki keyakinan. Kemudian menghargai dan menghormati agama yang dianut oleh orang lain. Tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain. Tidak merusak tempat ibadah dan mengganggu ketenangan agama lain. Tidak menghina dan merendahkan agama lain. Berteman dengan orang yang berbeda keyakinan. Tidak berlaku diskriminasi pada seseorang yang berbeda agama, baik di sekolah, tempat kerja, dan lingkungan. Kemudian tidak mengucilkan warga yang berbeda keyakinan di lingkungan tempat tinggal. Yang terakhir, menerima perbedaan orang lain. Hidup rukun. Arti hidup rukun adalah suatu pola hidup seseorang atau kelompok yang saling menghargai, menghormati satu sama lain, dan menyayangi antara sesama manusia. Kondisi dari kehidupan yang rukun akan mendatangkan hidup yang saling tolong-menolong, bahu-membahu, menjauhi perselisihan, dan membuat lingkungan lebih tentram serta damai antara individu dan kelompok. Hidup rukun memiliki nilai-nilai yang luas, seperti nilai kebersamaan, nilai kekuatan, nilai persatuan, dan toleransi yang tinggi. Manfaat hidup rukun dengan keluarga di rumah. Hidup rukun di dalam rumah atau dengan keluarga memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan keharmonisan, menciptakan perdamaian, menghindari konflik, terciptanya komunikasi yang baik, dan menghindari stres, serta menciptakan kebahagiaan, bisa menghargai pendapat orang lain. Beberapa manfaat hidup rukun di sekolah. Menjadikan suasana sekolah menjadi kondusif, suasana kelas yang nyaman, materi akan mudah dipahami, siswa tidak ada yang bertengkar, kemudian selalu ada musyawarah, hubungan guru dan siswa menjadi harmonis, suasana akan damai bagi warga sekolah. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Islam mengajarkan umatnya untuk hormat dan patuh pada orang tua. Taat dan berbaktilah pada orang tua itu merupakan salah satu akhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, perintah untuk hormat dan patuh pada orang tua ditempatkan di bawah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tergambar dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia,
dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Contoh sikap menghormati orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus menghargai pendapat orang tua, berbahasa yang sopan, tidak meninggikan suara di hadapan orang tua, menjaga amanah yang diberikan orang tua, bersifat rendah hati, taat dengan apa yang diperintahkan orang tua, menjaga nama baik orang tua, tidak berkata bohong, dan meminta pamit ketika ingin berpergian. Contoh hormat dan patuh kepada guru diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika bertemu guru di sekolah maupun di jalan. Yang pertama adalah rendah hati, sopan, dan menghargai guru. Mereka adalah orang tua kita di sekolah. Yang kedua, mengucapkan salam ketika bertemu dengannya. Kemudian, memperhatikan mendengarkannya di dalam maupun di luar kelas. Melaksanakan serta mematuhi perintah dan nasihatnya dengan ikhlas. Sementara cara yang dapat dilakukan siswa dalam menghormati dan menghargai guru adalah menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya, mengamalkan ilmunya, dan membagikannya kepada orang lain. Tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Memuliakan keluarga, sahabat karib guru. Murid harus mengikuti sifat guru yang baik akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun, dan penyayang. Murid harus memuliakan guru dan meyakini ilmunya, menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. Murid mendoakan keselamatan guru, menunjukkan rasa terima kasih terhadap ajaran guru, berlaku sopan ketika berhadapan dengan guru, misalnya duduk dengan tawadu, menyimak perkataan guru, dan tidak membuat guru mengulangi perkataan. Tidak berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas, terutama saat guru berbicara kepadanya. Berkomunikasilah dengan guru secara santun dan lemah lembut. Terima kasih, demikianlah materi kita dalam berakhlak mulia. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu bersikap dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.